Selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan melanjutkan drama Korea High Class episode 2. Setelah Yeowol berhasil menyelamatkan anaknya, Yi-chan, mereka pun bergegas meninggalkan sekolah itu. Namun, Yeowol lagi apes, ternyata ia kehilangan kunci mobilnya. Sementara malam itu, hujan turun sangat deras. Untung saja ada orang yang menyelamatkan mereka dari sana, yaitu ibunya si Jae-in, yang baru saja keluar dari sekolah itu. Dan akhirnya, Yeowol dan Yi-chan bisa juga pulang. Keesokan harinya, Yeowol bertanya pada si Yi-chan, apa sebenarnya yang terjadi kemarin. Apakah ia melihat seseorang atau tidak, tapi si Yi-chan mengatakan kalau ia tak melihat apa-apa. Bisa jadi si Yi-chan ini trauma karena dikurung di loker sehingga ia lupa dengan apa yang telah ia lihat. Di sekolah, ternyata berita tentang terkurungnya Yi-chan sudah tersebar di forum medsos para ibu. Dan mereka pun ngegosip tentang Yi-chan dan ibunya. Kasihan banget ya sama nasibnya Yi-chan dan ibunya. Baru beberapa hari di sekolah, sudah mendapat banyak masalah. Kemudian, Yeowol pergi ke tempat kejadian, dan di sana ia menemukan sebuah jepit rambut. Ternyata si aktris itu juga datang ke lokasi kejadian, dan ketika ia melihat Yeowol, ia langsung sembunyi. Nah ternyata sobat, yang dilihat Yi-chan pada hari itu adalah si aktris lagi indahoi di kamar mandi bersama selingkuhannya. Karena ketahuan sama Yi-chan, akhirnya si aktris itu mengejar Yi-chan, dan Yi-chan sembunyi di dalam loker. Setelah itu, ada seseorang yang mengunci dan mengurung Yi-chan dalam loker itu. Kira-kira siap ya? Apakah si aktris itu, atau orang lain? Apakah ini ada hubungannya dengan Ibu Jae-in yang pulang terlambat malam itu? Dan karena di tempat itu ada CCTV, Yeowol ingin melihat rekaman CCTV tersebut. Ketika ia menemui kepala sekolah, si Kepsek mengatakan kalau ada beberapa titik yang tak terjangkau CCTV, bahkan Kepsek itu membawa Yeowol ke ruang monitor CCTV. Si Kepsek itu meminta maaf atas kejadian yang menimpa Yi-chan, dan ia berjanji akan menambah CCTV di sekolah itu. Kemudian, ketua yayasan sekolah itu datang dan mengajak Yeowol ngobrol di ruangannya. Nah ternyata, orang yang mengirim undangan sekolah untuk Yi-chan adalah ibu itu. Hal ini karena dulu, suaminya Yeowol merupakan salah satu donatur terbesar bagi sekolah itu. Dan di sini, Yeowol merasa heran, karena selama ini ia tak pernah tahu, kalau suaminya menjadi donatur di sekolah itu. Kenapa harus dirahasiakan ya? Atau apakah si ibu ini berbohong karena ada maksud lain? Setelah itu, Yeowol pergi ke pantai untuk menenangkan diri, dan tiba-tiba ia bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Denny Oh. Nah Denny Oh ini merupakan guru olahraga di sekolah Yi-chan. Setelah itu, Yeowol ngechat di grup emak-emak sekolah itu, apakah ada yang mau bermain dengan Yi-chan sepulang sekolah. Tapi semua emak-emak di grup itu tak ada satupun yang mau anaknya bermain dengan Yi-chan, dengan berbagai macam alasan. Maklumlah, mereka menganggap kalau Yeowol tak selevel dengan mereka. Setelah itu, Yeowol mengajak Yi-chan untuk bermain bersama, karena tak ada satupun yang mau bermain dengannya. Tapi Yi-chan mengatakan bahwa ingin bermain dengan teman-temannya, padahal tak ada satupun teman-temannya yang ingin bermain dengannya. Duh kasihan banget ya, tak ada yang mau berteman dengan Yi-chan dan ibunya. Tak lama kemudian, Jae-jin datang bersama ibunya. Ia mengatakan bahwa ia mau bermain bersama Yi-chan. Mendengar itu, Yi-chan sangat senang sekali, begitu juga dengan Yeowol. Karena akhirnya ia mendapatkan teman bagi Yi-chan walaupun hanya satu orang. Dan kelihatan kalau Yeowol dan ibunya si Jae-in sangat menikmati kebersamaan mereka bersama anak-anak mereka, dan hubungan mereka terlihat semakin akrab. Keesokan harinya, di sekolah, ketika anak-anak lagi presentasi, si Yi-chan diejek sama si Wo, anaknya si aktris Cha Do-young. Dengan seenak hati, si Wo mengejek Yi-chan karena ayah Yi-chan sudah tak ada.
Duh, kasihan banget ya si Yi-chan, bisa terpukul nih mentalnya si Yi-chan. Dan ternyata, pada hari itu Siwo membawa drone ke sekolah. Dan ketika mereka makan, ada seorang anak yang mengambil drone-nya Siwo, kemudian drone itu jatuh dan rusak. Dan tersangkanya mengarah pada Yi-chan, karena Junhee melihat Yi-chan ada di sana ketika drone itu sudah rusak. Akibatnya, mereka langsung dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ibunya Siwo mengatakan kalau drone itu tak perlu mereka ganti, namun Yi-chan harus mau meminta maaf secara terbuka pada Siwo. Dan ketika Yowol bertanya pada Yi-chan, apakah benar ia yang merusak drone-nya Siwo, Yi-chan mengatakan bahwa ia tak merusak drone itu. Kemudian Yowol mengatakan pada ibunya Siwo, Cha Do-yong, bahwa Yi-chan tak merusak drone itu. Tapi si aktris Cha Do-yong tak terima dengan pernyataan yang diberikan Yi-chan. Dan tiba-tiba, ibunya si Jae-in datang dan mengakui bahwa yang merusak drone itu adalah si Jae-in. Dan ternyata, ketika makan siang, Jae-in yang penasaran dengan drone itu kembali ke ruang belajar. Ia mengambil drone-nya Siwo dan mencobanya, dan kemudian drone itu jatuh dan rusak. Dan di sini sudah jelas, kalau yang merusak drone itu adalah Jae-in, bukan Yi-chan. Mendengar pengakuan itu, kepala sekolah memberikan hukuman pada Siwo dan Jae-in. Siwo dihukum karena telah melanggar peraturan sekolah, dengan membawa barang-barang mahal ke sekolah, yang sebenarnya itu dilarang. Sedangkan Jae-in dihukum karena ia telah merusak drone-nya Siwo. Kemudian Yowol berterima kasih pada ibunya Jae-in karena telah berkata jujur. Namun, walaupun begitu, hubungan Jae-in dan Yi-chan tetap baik-baik saja. Kemudian pada malam harinya, ada seseorang yang mengirim bunga pada Yowol. Ia mengira pengirimnya ibunya Jae-in. Kemudian, Yowol menelpon ibunya Jae-in dan mengucapkan terima kasih karena telah mengirim bunga. Tapi ibunya Jae-in mengatakan kalau bukan ia yang mengirim bunga itu. Nah, di sini, Yowol merasa penasaran, apalagi setelah ia melihat ada tulisan, "Kamu tidak sendirian dan aku mengawasimu." Kemudian, ada pesan singkat dari nomor yang tak dikenal masuk ke ponsel Yowol dan isinya sangat mengerikan, yang membuat Yowol pun langsung teringat pada kematian suaminya. Siapa sih yang melakukan semua ini? Kayaknya orang ini tahu tentang keluarga Yowol ya guys. Dan ketika Yowol mengecek ruangan lain di rumahnya, ia menemukan foto si aktris Cha Do-yong. Dan ketika ia melihat foto profil si aktris itu, ia melihat jepit rambut Cha Do-yong, mirip dengan jepit rambut yang ia temukan di lokasi kejadian, ketika Yi-chan dikurung. Dan hal ini membuat Yowol semakin curiga, bahwa orang yang mengurung Yi-chan adalah Cha Do-yong. Namun di sini belum dapat dipastikan kalau orang yang mengurung Yi-chan adalah Cha Do-yong, karena yang terlihat hanya tangan doang. Kayaknya, semakin kesini, drama ini semakin membuat penasaran, karena ada banyak misteri yang belum terungkap. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih udah hadir, dan sampai jumpa.